Berjumpa kembali kita pada Opini Jurnalis, dan saat ini saya akan berbicara mengenai masalah korupsi, dan di meja podcast saya sudah hadir Mas Ali Fikri dari juru bicara KPK. Ya, selamat datang di meja podcast kita TVRI Sumsel, Mas Ali Fikri. Terima kasih Mas Sarto, terima kasih. Jadi saya sudah lama sekali mengidam-idamkan bisa berbicara dengan Mas Ali ini mengenai korupsi. Karena kita ketahui bahwa korupsi ini ada di mana-mana, bahkan di Sumatera Selatan sendiri ini dugaan-dugaan atau korupsi masih cukup tinggi, meski kita sulit untuk mengungkapnya secara langsung, tapi ada beberapa contoh kasus PT SMS, kasus PT Gas, termasuk juga PLN Sumbaksel. Ini yang menjadi perhatian kita. Ini bagaimana kalau KPK melihat kasus di Sumatera Selatan yang seperti saya katakan tadi, Mas Ali? Iya, Mas Sarto. Jadi sampai hari ini korupsi masih ada, itu fakta ya, itu fakta. Artinya bahwa ini justru menjadi tantangan kita bersama, baik itu bagi KPK, penegak hukum lain, kepolisian, kejaksaan, dan juga masyarakat, teman-teman media, itu juga menjadi sangat penting. Bagaimana kemudian tidak hanya sekedar mungkin diskusi terkait dengan korupsi ada di mana-mana, seminar tentang korupsi ada di mana-mana, tetapi bagaimana kemudian implementasi begitu ya, nilai-nilai anti korupsi tentu diharapkan bisa dilakukan benar-benar secara konsisten begitu ya oleh semua pemangku kebijakan di negeri ini, termasuk kita semua masyarakat begitu ya. Kita tahu korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Mungkin sebagian masyarakat kita sudah paham itu gitu ya. Dampaknya yang luar biasa, akibatnya yang luar biasa. Tetapi memang sebelum nanti kita diskusi lebih jauh terkait dengan korupsi, sebagai awalan bahwa ada satu hal yang menarik sebenarnya kalau kita diskusi mengenai korupsi, Mas Harto. Terkadang sebagian masyarakat kita tidak sadar gitu ya. Kalau kejahatan yang lain itu kan dampaknya langsung bisa dirasakan. Contoh misalnya ada kasus pencurian, maka jelas korbannya bisa dirasakan siapa yang kemudian menjadi korban, ataupun kejahatan-kejahatan lainnya. Korupsi itu sesungguhnya korbannya kan kita, masyarakat kan. Contoh tadi beberapa kasus di Sumatera Selatan misalnya yang terjadi, ataupun di kasus-kasus lain ya, dalam pengadaan barang dan jasa misalnya, pembangunan sebuah rumah sakit, pembangunan sebuah jalan, pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Ketika kemudian dikorupsi, yang uang negara itu ternyata dinikmati oleh oknum tertentu, kelompok tertentu misalnya, maka kualitas dari pekerjaan sudah pasti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lagi-lagi kemudian kan masyarakat sebagai penikmat dari yang harusnya menerima kesejahteraan dari negara ini kemudian menjadi berkurang. Dalam konteks ini tentu korbannya adalah kita sebenarnya kan, masyarakat. Itu ya dampaknya kelakuan para koruptor kepada masyarakat. Apalagi kalau dari sisi yang lebih dalam lagi, jalan raya begitu dikorup, dosanya terus gitu ya. Nah, itu menarik. Tapi ya gitu kan. Artinya kan sebenarnya kita merasakan langsung sebenarnya. Tapi dari pengamatan kami KPK itu kesadaran untuk itu saya kira belum menjadi kesadaran komunal, kesadaran kita semua gitu ya, masyarakat merasakan bahwa korupsi itu dampaknya begitu besar gitu. Nah, nanti kalau kita diskusi lebih jauh terkait dengan beberapa sektor, misalnya di sektor politik dan seterusnya, nanti kita akan masuk ke sana ya. Misalnya terkait dengan serangan fajar dan lain-lain kan gitu ya. Nanti kita ke sana. Baik, saya akan awal dulu nih Pak Ali datang ke Sumatera Selatan. Saya dengar katanya mau melakukan pencegahan korupsi. Apa yang dilakukan KPK biar korupsi di Sumsel nggak terjadi seperti yang lalu-lalu? Baik, Mas Harto. Strategi yang dikembangkan KPK di dalam menurunkan korupsi karena visi dari KPK secara kelembagaan atributif oleh negara diberikan wewenang untuk itu.
Setidaknya ada 3 ya. Yang pertama adalah melalui pendidikan anti korupsi, yang kedua adalah pencegahan, dan yang ketiga penindakan. Kalau penindakan mungkin masyarakat dan kita semua sering mendengar misalnya tangkap tangan dan sebagainya ya, penanganan perkara disidangkan dan sebagainya. Tetapi untuk pencegahan dan pendidikan ini memang terkadang tidak atau belum menjadi fokus utama, bagaimana justru dari hal-hal yang kecil semacam ini, dari mulai pendidikan anti korupsi, membangun moral integritas, dan yang kedua adalah pencegahan, membangun sistemnya, itu luput dari perhatian kita. Nah, oleh karena itu tentu satu tindakan program agenda yang bagian dari upaya pencegahan ini adalah KPK datang ke daerah-daerah dan kemudian melakukan diantaranya sosialisasi gitu ya. Itu yang hadir sosialisasi setingkat pejabat, kepala daerah kalau waktu sosialisasi? Iya. Untuk hari ini kebetulan kami melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo dan kami hadirkan seluruh dinas-dinas di daerah ya untuk kumpul di Sumatera Selatan atau di Palembang ini, dan kita nanti di sana diskusi terkait bagaimana mengemas konten-konten, bagaimana mengemas isi publikasi anti korupsi kepada masyarakat sehingga akan menjadi lebih paham. Artinya apa? Dalam menurunkan angka korupsi ini kan KPK tidak ingin sendiri, Mas Harto ya. Kita tidak ingin sendiri, dan saya kira Mas Harto juga paham tentang ini, bahwa tidak mungkin KPK sendirian. Walaupun KPK tentu menjadi leading sektor dalam menurunkan angka korupsi ini, tetapi peran dari masyarakat, peran dari penyelenggara negara, peran dari pejabat-pejabat di daerah, dari gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai tingkat desa itu juga penting untuk kemudian mendapatkan dan memperoleh pemahaman korupsi secara utuh, sehingga harapannya apa? Dengan paham maka tahu bahaya korupsi ini dan nanti akan menjauhi perbuatan itu. Nah, memang sih banyak hal, banyak faktor ya kenapa kemudian terjadi korupsi begitu. Tapi sebagai bagian dari ikhtiar, bagian dari terus-menerus mengusahakan, setidaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait budaya anti korupsi yang kita bangun bersama, maka akan membentuk sebuah masyarakat yang lebih luas bagaimana paham korupsi, paham bahaya korupsi, dan kita harus menjauhinya. Nah, itu yang secara sederhana apa yang kemudian termasuk hari ini KPK kerjakan di Sumatera Selatan. Baik, Mas Ali. Iya. Jadi yang menarik bagi kita media khususnya begitu, wah ada OTT kepala daerah A, anggota DPRD di satu daerah. Iya. Tentunya ini kan pencegahan, Mas Ali. Masyarakat tuh tahu, wah OTT. Kaitan dengan pencegahan, apakah pada saat sebelum OTT pihak KPK sendiri itu melakukan pemantauan apa sehingga ini udah nggak benar lagi nih. Ini bagaimana menurut Mas Ali sendiri? Baik, Mas Ali. Iya. Ini pertanyaan masyarakat. Iya. Ini menarik ya. Di satu sisi begini ya. Kalau kita bicara satu penindakan dulu ya. Iya. Kenapa sih langsung ditangkap? Kenapa nggak dicegah dulu? Gitu ya. Di sisi lain tadi di awal saya katakan bahwa kerja-kerja pendidikan dan pencegahan itu terkadang luput pada kita semua untuk mempublikasikan pada masyarakat, sehingga masyarakat memahaminya adalah ketika sudah ditangkap begitu. Padahal dari awal KPK sudah melakukan itu dengan pendidikan anti korupsi. Misalnya ya, dari hal yang kecil, KPK memiliki agenda di seluruh Indonesia, saya kira ya, barangkali nanti Sumatera Selatan juga pasti akan ada agenda ini. Membangun integritas di tingkat keluarga. Nah, yang kita bangun keluarga-keluarga para penyelenggara negara lebih dahulu nih. Di tingkat pusat kita sebut dengan programnya Paku Integritas, dari pejabat menterinya, eselon 1-nya, eselon 2 dan seterusnya beserta istri gitu ya. Artinya kita bangun keluarga dulu gitu ya. Sampai ke tingkat daerah nanti kami juga bangun upaya membangun integritas di tingkat keluarga gitu. Artinya dari komunitas-komunitas yang paling kecil dan sederhana kita lakukan itu gitu ya. Itu program yang seluruhnya sudah kami lakukan di seluruh Indonesia sebenarnya. Mungkin Sumatera Selatan suatu saat nanti kami pasti akan hadir di sini untuk membangun komitmen anti korupsi yang dimulai dari keluarga berintegritas, kita namanya programnya ya. Nah, dari situ kemudian kami lakukan dengan harapan keinginan untuk korupsinya dikurangi kan begitu ya. Nah, yang kedua, KPK memiliki satu kedeputian, Mas Harto ya. Ini dibangun kedeputian ini di tahun 2020, jadi baru 4 tahun memang ya. Tapi sebelumnya sudah ada cikal bakalnya, yaitu satu kedeputian koordinasi dan supervisi. Terdiri dari 5 wilayah di seluruh Indonesia, yang artinya
perpanjangan tangan KPK di pusat. Oke, kantornya di pusat, tapi kerjanya di daerah. Kita miliki juga ada di daerah. KPK memiliki. Jadi bukan perwakilan KPK di daerah, tetap di pusat, tetapi kerjanya di daerah. Gitu. Jadi hati-hati juga ya, udah ada di sini. Ada seluruh daerah. Jadi per wilayah ya, ada 5 wilayah dan nanti provinsi misalnya terdekatnya nanti tergabung dari satu wilayah, ada wilayah. Bahkan kemudian KPK menyentuh di tingkat desa dan pedesaan, di tingkat yang paling rendah yaitu di pedesaan. Nah, mungkin untuk di Sumatera Selatan sepertinya untuk di pedesaannya belum sampai menyentuh sampai ke sana ya, tapi di beberapa percontohan yang sudah dilakukan oleh KPK di tahun ini ada 20 desa dan saya kira ini keterwakilannya ada di masing-masing provinsi ya. Itu dibangun bagaimana memahamkan dari sisi pendidikan anti korupsinya dan membangun tata kelola pemerintahan desa yang anti korupsi karena anggaran desa juga cukup besar sampai hari ini begitu Mas Harto. Itu banyak yang terlibat ya soal anggaran desa ya. Nah, dan ini kita belajar dari kasus di Probolinggo, Mas Harto. Dan kebetulan kemarin dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur ya untuk perkara yang ketiga kalinya gitu ya. Jadi kasusnya begini. Ketika saat itu seorang kepala desa ingin menjadi pelaksana tugas kepala desa gitu ya. Bukan menjadi lurah gitu ya, lurah bukan menjadi kepala desa ya. Kalau kepala desa ini kan dipilih langsung oleh masyarakat ya. Ini lurah-lurah itu ternyata ketika akan menjabat sebagai pemimpin tertinggi di desa, walaupun 6 bulan saja sebagai pelaksana tugas itu, dia melakukan suap. Dia menyuap. Mungkin ukuran angka bagi sebagian orang itu kecil karena sekitar 20 jutaan gitu ya untuk mendapatkan satu jabatan pelaksana tugas jadi lurah. Bayangkan gitu ya. Iya, terus itu menarik. Yang menariknya itu kenapa kemudian dia sampai menyuap kan begitu Mas Yarto? Oke, mungkin persepsi kita secara vulgar akan mengatakan, oh dia pasti akan mengakali anggaran desa yang begitu besar. Sekarang rata-rata di atas 1 miliar. Jadi tujuannya kan ke situ. Balik batu. Ada udang di balik batu. Makanya kemudian KPK selesaikan itu. KPK lakukan tangkap tangan bahkan sampai ke bupatinya pada saat itu. Kecil nilainya menurut masyarakat, menurut sebagian orang 20 juta. Iya. Iya kan? Ini tapi kan dampaknya kan sebenarnya kalau tidak segera dipotong akan begitu besar. Nah, ini kan udah kelihatan. Itu gimana kerja KPK begitu tahu ada ini kita memantaunya lewat apa? Mungkin langsung OTT aja atau diingat-ingatin dulu. Kalau saya boleh sampaikan ya, kebetulan saya pengalaman sebelum di juru bicara kan penyidik dan penuntut gitu ya, hampir dari tahun 2011 sampai 2020 ya. Itu pengalaman saya turun langsung melakukan tangkap tangan misalnya, itu dilakukan pada pejabat-pejabat yang sudah keterlaluan, Mas Harto. Sudah terlalu sebenarnya. Jadi kita itu bukan sembarang. Jadi kita lihat ini nggak mau berubah attitude-nya. Betul. Itu yang sudah terlalu. Jadi makanya ketika dibongkar begitu jorok begitu kan perbuatannya. Sekarang yang lagi ramai misalnya dari mulai cucu, anak, dan seterusnya, makan durian, nah seterusnya. Itu
Kan sudah keterlaluan gitu. Jadi ini kaitannya jangan nyalain KPK dong kalau memang udah di OTT itu udah terlalu. Artinya sudah terlalu. Pihak KPK udah memantau, udah mungkin jaraknya bisa jadi 1 tahun nih kali Pak. Oh lama sekali, lama sekali. Bisa 1 tahun lebih memang. Iya, artinya betul-betul kita tuh mengingatkan ini udah kelakuan nih. Oh ini dia sadar. Kalau dia sadar kita lewatin ya Pak ya. Tapi kan tadi ada pendidikan dan sebenarnya pencegahan. Makanya kalau Mas Harto amati. Ada kegiatan pendidikan dan pencegahan di suatu daerah gitu ya. Sudah dilakukan gitu. Diingatkan, tapi ternyata ada yang ketakut. Bahkan misalnya sekarang ada lagi dilakukan sosialisasi pendidikan, tata kelola dan sebagainya. Seminggu 2 minggu ada yang ditangkap. Jadi, gitu kan. Loh, kalau KPK udah cegah tangkal nih di satu daerah, ya kita hati-hati. Sudah lampu kuning lah. Lampu kuning, hati-hati. Sumsel ini udah lampu kuning nih banyak sekali ya. Sebenarnya saya juga sebagai jurnalis juga banyak sekali ini ingin mengangkat masa-masa. Udah beberapa saya juga lewat berita. Tetapi faktor untuk ke KPK itu ada limit nominal nggak sih Mas Ali? Misalnya seperti banyak kan LSM, wah ini lapor KPK. Korupsi 2 juta, lapor KPK. Terus ujung-ujungnya tuntut ini mundur, ini ujung-ujungnya mereka juga bermain oknum-oknum ini. Nah ini Mas Ali bagaimana KPK menyeleksi betul-betul ini perilaku atau memang ada? Oke, baik Mas Harto. Poinnya adalah begini, kalau kita berbicara itu kan laporan masyarakat ya. Kalau kita mengacu pada tahun lalu sekitar 4.000 sekian lebih laporan masyarakat dan di Sumatera Selatan sekitar 256 laporan yang masuk ke KPK ya. Artinya ya cukup tinggi ya, cukup banyak ya. Tertingginya sekitar 500 kan di daerah lain ya. Artinya ini lebih dari separuh dari 500 yang tertinggi. Artinya ada 2 hal dimaknai dari laporan masyarakat ini. Masyarakat sudah ada kesadaran untuk melaporkan tindak pidana korupsi itu sangat positif. Yang kedua, menandakan bahwa ada banyak korupsi di sekitar kita, gitu ya, di lingkungan kita, gitu ya. Berapa sih yang harus dilaporkan pada KPK misalnya? Ya saya kira tidak ada batasan untuk laporan itu bisa kemudian disampaikan kepada KPK. Yang penting ada fakta, ada bukti. Misalnya saat ini sedang ramai ini ada penerimaan siswa baru ya PPDB itu, dan ini menjadi isu nasional. Misalnya zonasi dan sebagainya itu ya, yang diduga kemudian ada kolusi, ada harus memberikan sesuatu misalnya untuk diterima anaknya di zonasi yang diinginkan misalnya gitu ya. Itu apa nggak tumpang tindih Mas Ali dengan pihak Kejati atau pihak yang hukum yang lain? Tumpang tindih nggak kalau laporan segitu? Kalau dari sisi laporan kan tidak, karena apa? Nanti ketika masuk ke KPK, KPK kan ada fungsi koordinasi dan supervisi. Dari data yang di KPK ada itu, kemudian diolah, kami sampaikan kepada penegak hukum yang ada di daerah, kepada kepolisian, kejaksaan, bahkan pada inspektorat. Jadi dikembalikan kepada tupoksinya. Betul. Tapi melalui KPK setelah diolah, sehingga ada data yang jelas di suatu daerah itu ternyata titik rawannya di mana gitu. Oke, misalnya begini. Dari sekian banyak laporan dari sisi pengadaan barang dan jasa misal, dan ini hampir seluruh daerah Mas Harto, itu peluang terjadinya potensi korupsi dari pengadaan barang dan jasa sangat tinggi ya. Tinggi, dan lebih spesifik di infrastruktur, pembangunan jalan tadi ya, gedung dan sebagainya, itu potensi untuk terjadinya korupsi karena anggarannya memang besar ya, termasuk di Sumatera Selatan saya kira anggaran besar di infrastruktur juga gitu ya. Nah, di situ pengawasan masyarakat kan perlu ya, sebagai peran serta masyarakatnya untuk melaporkan kepada KPK misalnya. KPK olah datanya, KPK serahkan kembali kepada inspektorat misalnya secara teknis pada kejaksaan ataupun kepolisian. Saya ambil contoh misalnya di inspektorat. Maka tentu KPK tadi dari fungsi koordinasi dan supervisi tadi yang di awal saya sampaikan Mas Harto, di seluruh Indonesia itu punya jaringan termasuk ke inspektorat. Nah, jadi inspektorat di samping kemudian dia perannya adalah untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap oknum-oknum penyelenggara negara di daerah, juga mendapatkan support dan dorongan dari KPK di pusat gitu. Sehingga harapannya dari inspektorat ini bisa diselesaikan baik dari sisi administratif misalnya, disiplinnya, bahkan kemudian bisa disampaikan juga kalau memang ada sisi pidana korupsinya gitu.
kembali kepada pencegahan korupsi. Korupsi itu akan terjadi apabila menurut Mas Ali tadi sudah ada indikasi-indikasi pemantauan. Jadi kita cegah sampai terjadi OTT. Nah, ini dalam kaitan ini lagi memasuki tahun politik. Menarik nih, tahun politik. Jadi kita ketahui, semua sudah tahu bahwa ini politik dan macam-macam lainnya untuk menjadi suatu kepala daerah ataupun apa, karena saya tidak tahu ini lingkaran di mana yang terjadi, apa masyarakatnya dahulu atau calonnya dahulu. Tentu nih saya melihat bahwa menjadi seorang kepala daerah itu investasi, mau tidak mau entah berapa, artinya namanya investasi akan kembali. Nah, ini apakah pihak KPK ini dalam hal untuk calon-calon kepala daerah atau legislatif sebelumnya sudah melakukan sosialisasi, hati-hati loh, kalian kita pantau dari mulai starter kampanye sampai jadi sampai kalian menjadi terpilih. Itu bagaimana Mas Ali? Baik Mas Wan. Ini kita menarik ya kalau kita bicara satu sektor yang menjadi fokus KPK, yaitu korupsi politik tadi itu ya. Hampir semua kepala daerah yang ditangkap itu karena memang simpelnya adalah dia ingin mengembalikan modal yang dikeluarkan ketika dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah ataupun anggota legislatif, begitu ya. Kalau kita bicara kajian ini kan faktual dan ilmiah ya. Masyarakat kita itu memang hampir 80-90% ketika memilih calon baik itu legislatif maupun eksekutif karena uangnya, Mas. Ini faktual. Ya. Dan lebih di breakdown lagi, ini tanpa kita berbicara mengenai bias gender, lebih banyak ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu lebih banyak tertarik untuk mendapatkan apa yang ingin disebar oleh calonnya sehingga dia memilih. Ini ilmiah dan faktual ya. Makanya kemudian KPK masuk di wilayah itu untuk memberikan pendidikan anti korupsi melalui bagaimana kita masyarakat memilih bukan hanya karena faktor uangnya gitu. Ya. Karena mungkin kita sering mendengar 50-150 ribu misalnya untuk 5 tahun, ternyata kemudian dia mengembalikan modal yang begitu besar karena kajian KPK satu kepala daerah tahun 2019 kajian KPK itu kan berapa tahun yang lalu untuk menjadi bupati wali kota 30-40 miliar itu ya, itu yang dikeluarkan, yang disebar high cost itu ya, high cost itu harus disebar kepada masyarakat untuk mendapatkan simpati dan pilihan gitu. Tapi di sisi lain ini berbahaya gitu, ini berbahaya karena lagi-lagi ketika kemudian dia harus menebar uang dan masyarakat memilihnya, mungkin seketika dia akan mendapatkan satu kalau kita bicara ekonomi, dari sisi ekonomi, karena korupsi itu kan kepentingan ekonomi ya di awalnya, maka dia akan mendapatkan uang 50-150, mungkin senang gitu ya. Tapi dia tidak berpikir bahwa 5 tahun pilihannya yang dia jabat pasti akan mengembalikan uangnya, modalnya lebih dari itu, dan lagi-lagi kita yang menjadi korban. Makanya satu kampanye KPK sebagai upaya pencegahan adalah hajar serangan fajar. Ini sampai hari ini terus kami kampanyekan. Makanya kalau Mas Harto ikuti ketika kemarin pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional maupun sampai ke daerah itu, kami undang seluruh pimpinan partai politik di tingkat nasional ke KPK. Sudah semuanya. Kita bangun komitmen bersama ya untuk itu. Kemudian yang kedua, kami kerjasama dengan Bawaslu, dengan KPU untuk membangun itu gitu ya. Bahkan kalau kita ikuti calon presiden kemarin, tiga-tiganya kami undang ke KPK untuk kemudian berbicara komitmen anti korupsinya seperti apa sehingga masyarakat bisa menagih kepada presiden terpilih nantinya apa yang menjadi program kerja anti korupsinya gitu. Jadi ya. KPK itu sudah betul-betul bekerja sesuai dengan aturan, tujuannya yang sudah sesuai undang-undang. Tapi itu jadi masyarakat juga sebagian masih kurang puas dengan apa yang dilakukan pihak KPK. Tapi kasusnya SYL itu menarik loh, itu bahwa selama ini KPK gini, ternyata yang melaporkan juga ya masyarakat udah lihat kan di layar kaca bagaimana parahnya perilaku seorang koruptor itu. Nah, ini di penghujung pembicaraan kita di opini jurnalis, Mas Ali Fikri mungkin udah saya bilang bahwa mantan penyidik udah pengalaman sekali. Nah, perilaku korupsi di Sumatera Selatan menurut Mas Ali sendiri
udah Mas Ali lah yang tahu. Nah ini bagaimana mungkin ada closing statement Mas Ali terhadap pimpinan, calon pemimpin atau masyarakat yang setingkat yang rawan dengan tindakan-tindakan korupsi. Silakan Mas Ali. Iya, November nanti ini kan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia ya. KPK bergerak ke arah ini untuk melakukan pencegahan anti korupsi sektor politik dengan kampanye hajar serangan fajar di seluruh Indonesia. Kita sudah mulai ya. Kemarin sudah dibuka roadshow bus, jadi kami nanti memutar di seluruh provinsi gitu ya. Memang kemarin nanti kita fokusnya di wilayah Jawa lebih dahulu, kemudian nanti di daerah-daerah melalui teman-teman Korsu. Keliling gitu ya. Untuk memberikan kesadaran bersama ya. Kami mencoba untuk bahwa ini adalah upaya bersama, bukan hanya KPK. Bagaimana memilih calon-calon pemimpin daerahnya masing-masing, tentu kami berharap, kita semua berharap memimpin karena visi, misi, dan apa yang akan dikerjakan. Bukan karena apa yang ia tebar, karena nanti sekali lagi, dan ini faktual Mas Harto, hampir semua kepala daerah yang ditangkap oleh KPK pasti karena dia ingin mengembalikan modalnya. Investasi tadi ya. Investasi tadi yang sudah ditebar kepada masyarakat, dan lagi-lagi kita semua menjadi korbannya sekali lagi. Infrastruktur hancur, pembangunan rumah sakit, fasilitas-fasilitas perizinan dan sebagainya dipersusah dan sebagainya, semua harus membayar dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk mengembalikan modal yang ketika awal dia harus menebar uangnya, maka tolak ini semua. Masyarakat tuh harus seleksi bener. Kalau ini ada calon ujuk-ujuk mau nyalon datang ngasih apa, udahlah itu pasti nanti ujungnya korupsi kembali investasi. Jadi pilih aja yang udah memang bekerja selama ini gitu ya Mas Ali. Poin pentingnya di situ. Sharing masyarakat tuh harus betul-betul ya. Betul. Ini karena sekali lagi itu ya. Apa yang kemudian kami sampaikan ini satu dari sisi ilmiah kajiannya ada, faktual fakta-fakta yang diperoleh dan diselesaikan itu ada, terjadi begitu ya. Dan kemudian sampai hari ini kemudian juga masih ada gitu. Bahwa kepala daerah itu karena korupsi ingin mengembalikan investasi ketika kemudian dia menjabat yang harus dikeluarkan berapa dan dia harus kemudian berbicara visi misi dan sebagainya pasti ada, tetapi kemudian ketika dia menjabat selama 5 tahun ternyata juga dia harus mengembalikan modalnya, lagi-lagi nanti masyarakat juga akan mengatakan wah luar biasa korupsinya terjadi yang ada dan seterusnya, menyesal kan begitu. Makanya sebelum menyesal kami selalu kampanyekan ini, kita semua ayo tolak gitu. Saya juga sebagai jurnalis saya banyak menemukan hal-hal begitu, tapi ya saya juga kita ingatkan pencegahannya. Kadang-kadang ada yang ikut pejabat itu, ada yang nggak nurut, ya udah saya bilang ya hak saya kan sebagai jurnalis untuk membuka semua hal-hal yang berbau korupsi atau tapi ya mungkin masih banyak juga memang tadi yang investasi tadi. Ada loh yang menyebalkan kepala daerah itu betul-betul ya dari keluarga kayak yang tertentu. Ini contoh benar bagi masyarakat Indonesia ya, pejabat seperti kasus yang SIL ini ya. Jadi jangan sampai ini melanda lagi yang kedua kali. Tapi menurut Mas Ali apakah ini juga di Sumatera Selatan nih, gambar-gambaran ini juga ada nih? Sebenarnya gambaran kalau dari angka 256 tadi laporan masyarakat menggambarkan situasi bagaimana kemudian masih ada yang cukup besar potensi-potensi jadi korupsi di Sumatera Selatan. Itu lampu kuning juga ya Sumatera Selatan. Saya kira itu Mas Harto. Kemudian yang kedua nanti dari sisi survei penilaian integritas itu kan masih ada potensi-potensi celah-celah banyak terjadinya korupsi, termasuk dari sisi MCP-nya ya, Monitoring Center of Prevention-nya yang dilakukan oleh teman-teman Korsup itu juga menunjukkan angka-angka yang banyak potensi terjadinya korupsi. Nah, kalau kemudian tadi itu peluang niatnya peluangnya ada, maka pasti terjadi korupsi karena kejahatan itu terjadi karena ada niat dan kesempatan. Nah, itu makanya sebenarnya ayo dari awal niatnya kita kurangi, kesempatannya kita persempit dengan tidak memberi kesempatan kepada mereka ke depan setelah menjabat untuk melakukan korupsi. Dimulai dari kita masyarakat juga turut berperan. Begitu. Baik itu menolak pemberian-pemberian ketika hanya menginginkan agar dipilih gitu ya. Kemudian yang kedua, masyarakat juga harus paham bahwa korupsi itu adalah satu penyakit yang berbahaya sesungguhnya untuk kita. Gratifikasi nggak sih Mas Ali? Saya mau nyalon nih, turun ke masyarakat, saya kasih gandum, kasih sembako, itu gratifikasi nggak sih? Boleh dilaporkan nggak itu kalau ada gitu? Sebenarnya ini lebih ke begini ya. Memang kalau kita bicara gratifikasi ini kan khususnya untuk
pemberian yang diberikan pada penyelenggara negara ya. Ini kan diberikan pada masyarakat ya. Iya. Konsepnya ini seperti tanda kutip ini suap justru ya. Suap gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita konteks suap secara hukum itu kan diberikan pada penyelenggara negara untuk memberikan apa yang diinginkan. Misalnya gini, satu pengusaha kontraktor ingin mendapatkan pekerjaan, menyerahkan uang pada bupati wali kota, itu kan suap gitu ya. Tapi ini kan suap dalam konteks kepada masyarakat, dia memberikan sesuatu agar masyarakat memberikan suaranya pada dia. Kan konsepnya sama ya, seperti itu, suap. Nah, tetapi kemudian nanti sekali lagi yang selalu kami ingatkan dari KPK adalah bahaya 5 tahun ke depannya. Ini yang harus diantisipasi dari sekarang. Ya, artinya si calon kepala daerah itu apabila datang ke masyarakat memberikan atas nama apalah, mau sosialisasi, memberikan sesuatu, itu potensi dia sendiri akan melakukan korupsi sudah ada ya. Ya, pastinya. Karena itu memberikan kesempatan kepada dia nanti terpilih, memiliki kewenangan yang besar. Peluangnya itu ada sampai hari ini, pasti kemudian terjadi. Jadi masyarakat betul-betul harus jeli ini dalam hal korupsi politik ya namanya. Betul diperhatikan lah. Jadi jangan sampai satu daerah salah pilih kepala daerah yang gitu-gituan kembali lagi. Jadi kayak nggak sudah-sudah. Saya kira mungkin ini menarik sekali. Kalau masih banyak saya ingin gali, Mas Ali, mungkin yang pasti kita berharap Sumatera Selatan seperti Mas Ali bilang lampu kuning ya dalam hal korupsi, mudah-mudahan segera sadar. Kalaupun memang mengaca daripada kasus SCL ya, mudah-mudahan ini agak terjadi pengurangan. Terima kasih Mas Ali Fikri yang selama ini sudah banyak sekali memberikan penjelasan mengenai masalah korupsi. Saya kira apa yang dibicarakan ini sangat menarik karena kita di Sumatera Selatan ya Mas Ali. Saya nanti Mas Ali pulang udah bicara nasional, takut lagi kita lihat. Ini sibuk sekali ya Mas Ali ya, keliling ya. Ya, hari ini beberapa agenda nanti untuk sampai bulan di Agustus September kami keliling di beberapa daerah untuk sama-sama mensosialisasikan, mengkampanyekan anti korupsi, membangun budaya anti korupsi, menutup celah korupsi gitu ya. Sampai sebelum nanti kemudian dilakukan tadi itu penangkapan melalui penindakan gitu ya. Jangan sampai kemudian terkesannya ketika sudah ditangkap, loh kenapa KPK nggak lakukan cegah gitu. Padahal kita sudah lakukan itu. Sudah lakukan itu. Kadang belum banyak paham ya. Betul. Karena udah pencegahan dulu. Iya. Ntar saya juga WA kalau ada korupsi saya WA Mas Ali. Siap. Sama-sama bisa kita cegah. Betul. Masyarakat silakan kami beri kesempatan termasuk masyarakat Sumatera Selatan semuanya untuk melaporkan dugaan korupsi sekitarnya. Ada call center 198 itu langsung. Kemudian ada di website KPK juga ada di nomor-nomornya kalau kita buka di website KPK nanti ada nomor-nomor pengaduan masyarakat atau bisa dikirim, bisa kemudian datang langsung, pasti kemudian kami layani dan diterima. Dan yang terpenting pasti tidak kami publikasikan nama ataupun identitas pelapor. Justru kemudian kami beri perlindungan. Kalau kemudian dia merasa ketika setelah melaporkan ada dugaan korupsi di sekitarnya kepada KPK dan mendapat intimidasi misalnya, lapor kepada kami beri perlindungan khusus. Gitu. Khusus saksi. Tuh. Baik, terima kasih Mas Ali atas kehadirannya. Baik saudara, mungkin opini jurnalis saya akhiri dan masih banyak sebetulnya yang akan saya gali dari Mas Ali karena masalah korupsi ini sangat menarik terutama dalam hal pencegahannya. Mudah-mudahan dengan hadirnya KPK ke Sumatera Selatan tingkat korupsi di Sumatera Selatan akan semakin turun dan para pemangku kekuasaan itu semakin menyadari bahwa dampak buruk daripada korupsi. Oke, terima kasih, sampai berjumpa kembali. Baik, sama-sama Mas Ara, terima kasih. Melihatnya harus dibedakan, lembagaan KPK dan ada manusianya di dalam, ada oknumnya kita bersihkan, lembaganya kita jaga gitu Mas, kita jaga lembaganya. Saya backgroundnya memang kejaksaan agung kan gitu ya. Mas Ali dulu di kejaksaan kan? Saya kejaksaan sampai hari ini masih jaksa sebenarnya. Masih. Cuman saya kan ditempatkan di KPK. Iya. Tapi bukan berarti kemudian cinta saya itu kejaksaan lupa itu ya enggak juga gitu. Tapi pasalnya ada satu lembaga KPK ini yang kita harus jaga bareng-bareng gitu. Kita berharap
dengan satu kelembagaan KPK yang isinya manusia-manusia juga, itu kita jaga bareng-bareng sebagai bagian dari itu. Ini artinya gini, saya merasakan betul bagaimana ketika saya di sana lebih dari 10 tahun di waktu itu ya. Ternyata korupsi di penegak hukum juga luar biasa gitu ya. Nah, kalau di KPK-nya sendiri sih kemudian selama saya 13 tahun di KPK merasakan ternyata disinilah kita, orang bilang, wah intervensi. Saya kok nggak pernah merasakan intervensi gitu selama di KPK ya. Berbeda ketika saya dulu di sana ya. Kejaksaan. Wah, itu nggak bisa bergerak gitu kan. Orang suap. Kok saya selama dulu jadi jaksa nggak pernah ada orang mendekati saya, Pak, nawarin uang, nggak pernah ada. Karena udah tahu nggak bakal mempan. gitu. Udah Nggak pernah ada. Nggak bakal mempan katanya. Gitu. Nah, ini sebagai contoh, maksud saya itu teman-teman yang ada di KPK pun seperti itu gitu loh, teman-teman. Bahwa ada oknum itu yang akhirnya masuk jebakan, iya ada gitu. Tapi akhirnya kan kita bersihkan juga di dalam. Sama juga kayak di jurnalis juga ada teman-teman yang kena oknum gitu kan. Tapi yang clear ada banyak. Iya. Tapi yang namanya balik-baliknya ke pendidikan keimanan kita. Betul. Kalau keimanan kita, saya juga mau uang, tapi gimana kalau udah cucu saya buang kantor, nggak mau dong. Apa adanya uang subhat kalau gitu ya. Nah, saya takut tuh. Kemarin juga istri saya gitu. Bukan saya soal, misalnya nggak enak deh. Iya. Kembaliin. Ada rasa nggak enak gitu kadang-kadang. Nah, satu pendidikan tadi melalui misalnya membangun keluarga tadi, kenapa istri kemudian diikutkan juga, karena itu berperan penting ternyata dari kajian KPK. Itu jadinya korupsi itu. Iya. Nah, makanya dulu kan sempat begini. Kita KPK punya, ini sebenarnya berawal dari gini. Saya ada beberapa menangani perkara dan kemudian koruptor ini tobat gitu ya. Dan berterima kasih. Ketika saya tangkap berterima kasih loh. Berterima kasih. Ini faktual. Ada beberapa yang terima kasih. Misalnya di rutan, masih ingat saya, nanti salam ya untuk Pak Ali gini, saya terima kasih saya berada di sini. Saya sadar di sini dan sebagainya. Dari situ kemudian kita konsep, gimana ya mereka menjadi duta anti korupsi. Walaupun akhirnya tantangannya kan luar biasa ya. Duta anti korupsi untuk menyadarkan sesama penyelenggara negara bahwa ternyata di dalam itu begini, dan kemudian merasakan bagaimana sadar itu. Tapi kan akhirnya nggak jadi program itu ya dulu ya, nggak jadi. Yang kedua, kita punya program sebenarnya gini. Calon-calon penyelenggara negara ketika terpilih jadi bupati, gubernur, apa-apa, kita ajak ke rutan khusus di Bandung, Sukamiskin. Kehidupan mereka gitu. Nah, kalau saya dulu sebagai jaksa sering bolak-balik ke Sukamiskin dan melihat kehidupan mereka. Aduh, kita di sini bupati lu dihormati, di sana semua sama. Supaya tahu gitu loh, itu kembali lagi seperti itu gitu. Sadar gitu. itu kita juga sempat ya untuk treatmentnya tadi Mas Harto ya, bagaimana membangun bahwa yang dirasakan mereka yang ditangkap itu seperti apa gitu ya, itu begitu ditularkan lah pada yang sudah menjabat, sekalipun ketika menjabat dia sudah tebar uang pasti akan korupsi, tapi setidaknya mengurangi niatnya gitu kan. Itu sampai sebegitu ikhtiarnya kita lakukan. Bagi saya udah dibajuin baju ori itu udah selesai hidup di dunia. Paling nggak udah selesai, mantap, lu kembali tinggal mikirin mau mati atau malah ini. Nah itu makanya yang luar biasanya itu kadang-kadang sudah pakai baju Romina sebenarnya masih ketawa-ketawa ketika keluarga PK itu, aduh itu kadang-kadang itu menyakiti ini orang, nggak mikir gitu. Waduh, kalau saya bicara dulu waktu nangani kasus, nangani perkara ya, aduh luar biasa loh sebenarnya. Maksudnya gini, ya banyak yang ketika tadi keterlaluan itu rata-rata tadi ya, kita kan ada giumnya harta tahta wanita atau laki-laki gitu ya, itu pasti dan itu aja itu dari tiga itu. Hubungan simbiosis tiga itu aja. Itu yang saya sebut keterlaluan itu tiga ini. Itu yang sumbernya tuh ya. Pokoknya ya ke situ aja. Muternya di situ aja sampai hari ini. Makanya SL kemarin terungkap, ini baru satu terungkap kemarin penyanyi dangdut itu. Padahal di belakangnya banyak banget. Cuma kita nggak ungkap lah ya. Itu kan urusan-urusannya, cukup satu aja lah. Banyak itu. Uang-uang yang dimakan setan kayak gitu. Nah, tadi yang urusan Madinah dan sebagainya juga sama gitu loh. Itu kan harta tata wanita tadi itu benar gitu. Nah, makanya ya kita sih ya berharap teman-teman media, ya teman-teman di TVRI semuanya ya kita cobalah bangun bersama.
silakan ingatkan KPK juga, ingatkan saya, ingatkan teman-teman semuanya. Sebelum lupa saya catat di nomor Mas Halid, kalau pun ada apa saya WA Mas Halid. Boleh. Gitu kan boleh kan? Boleh banget. Iya, ada dugaan apa gitu. Iya, boleh. Iya, nanti saya meneruskan apakah ini layak atau tidak. Iya, nanti saya kan pasti banyak media-media di daerah yang melaporkan, nanti saya lanjutkan lagi ke bagian pengaduan masyarakat, kayak gitu. Jadi menyambungkan gitu kan. Paling nggak saya udah ada saluran kan. Iya, betul.